Assalamualaikum Ibu Farah. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita melakukan supervisi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas. Boleh Bu? Iya. Boleh ya, kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu apa tujuan yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran ya Bu? Iya. Kami kan minggu kemarin sudah ulangan ya Bu ya? Iya. Jadi lanjut ke bab baru lagi, Berikutnya, ya. bab berikutnya mengenai rasio. Jadi tujuan pembelajaran hari ini mengenalkan dulu, menjelaskan dulu kepada siswa apa sih pengertian dari rasio. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua itu pastinya nanti langsung ke soal masalah, penyelesaian masalah tentang rasio. Penyelesaian masalah rasio. Itu sudah mencakup ranah C5 nanti, soal cerita seperti itu. Nah, membandingkan rasio dari suatu soal cerita nanti ada di LKPD. Iya. Baik Bu, artinya di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Pertama menjelaskan pengertian rasio, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah rasio. Ya, baik. Selanjutnya tentunya nanti di dalam pembelajaran juga ada area pengembangan yang tidak dicapai. Nah, di sini Ibu ambil apa area pengembangannya yang ingin dicapai? Sebenarnya ada banyak ya Bu ya. Dimulai dari saya ingin melihat aktifnya siswa dulu. Bagaimana ketika siswa itu diberikan LKPD, diberikan gambar visual nanti tentang aktivitas siswa. Yang kedua itu metode pembelajaran diskusi. Nanti kan setelah ada ceramah interaktif, pastinya ada pembagian kelompok untuk mengetahui sebatas mana pengetahuan mereka. Jadi ada pembelajaran diskusi. Lalu ada pembelajaran yang berbasis masalah areanya nanti. Karena pastinya rasio ini kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir pasti pengelolaan kelasnya. Yang kedua tadi apa Bu? Yang kedua tadi metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi ya. Iya. Mengenai penyelesaian mengenai soal penyelesaian masalah. Mengenai rasio ya Bu? Iya. Oke, baik Bu. Artinya area pengembangannya yang hendak dicapai hari ini dengan memberikan LKPD ya. Iya. Ibu ingin menyelesaikan permasalahan mengenai rasio ya. Di situ area pengembangannya. Oke. Selanjutnya dalam pembelajaran nanti tentunya ada beberapa strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu menggunakan strategi apa? Kalau tentang ini ya strateginya itu seperti modelnya itu PBL, problem based learning. Jadi berbasis masalah, anak-anak dikasih masalah nyata ya, nanti diselesaikan. Iya, baik. Artinya strategi pembelajarannya menggunakan model problem based learning. Jadi anak diberikan permasalahan, kemudian anak menyelesaikan sendiri ya. Iya. Lanjut lagi tentang kelompok, kan tadi kan bagi kelompok. Saya maunya kelompok itu insya Allah nanti sudah dibagi sih tentang kelompok heterogen. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti kelompoknya heterogen sesuai dengan nilai anak sebelumnya. Kemarin kan sudah ulangan, jadinya pasti ada siswa yang cerdas, siswa yang butuh bantuan, dan siswa yang memang harus diberikan bantuan, bukan hanya saya, bimbingan yang lebih lanjut. Jadi strateginya diskusi kelompok, kemudian modelnya PBL, kemudian anak dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa ya. Kelompoknya nanti heterogen ya. Iya. Jadi strateginya seperti itu ya. Iya. Demikian Bu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Selanjutnya langsung kita ke kelas ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Sudah siap belajar? Ya. Sudah siap? Tolong ketua kelasnya kita baca doa dulu sebagai biasa. Wakil deh, siapa wakilnya? Ya. Ayo Aidan, mulai dulu. Kita baca doa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini
tujuan kita hari ini belajar mengetahui apa pengertian rasio beserta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio. Ya. Perbandingan. Ada contohnya, nak. Contoh ya, rasio siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 7A. Siswa laki-lakinya jumlahnya berapa? Siswa laki-laki. Ada berapa siswa laki-laki di kelas ini? Coba tunjuk tangan dulu, siswa laki-lakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siswa perempuan sekarang. Ada berapa siswa perempuannya hari ini? Di kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang samping selesai juga perempuan? Tidak. Apa? Lain kapan? Lain perempuan. Ngaku masih tunjuk tangan kapan? 2 ber. Nah, ini rasio. Ini perbandingan siswa laki-laki dibanding siswa perempuan. Bagaimana cara menuliskannya? Ya seperti ini menuliskannya. Ini cara pertama menuliskannya. Ada lagi cara lain nggak cara menuliskannya? Mana caranya? 16/12. Ini juga bisa dihitung ya. Paham? Ada lagi bentuk lain? Ada. Pakai kata-kata 16 dari 12. Jadi kalian boleh pilih bentuk mana yang enak. Bentuk seperti ini, titik 2, bentuk pecahan atau pakai kata dari. Oke? Paham bahasa situ? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke. Sekarang ibu tanya, apa ya rasio itu? Ada yang mau? Oke, boleh sifat apa? Perbandingan. Perbandingan apa? Ada yang bisa lengkapin? Perbandingan apa? Ayo, perbandingan apa? Bukan pecahan. Bisa bermacam-macam, benar sifat. Perbandingan apa? Bermacam-macam itu maksudnya. Sifat kan kalau saya bilang sifat, kita nggak sifat aja. Ada Aidan deh, coba Aidan, apa perbandingan? Tahu rasio apa? Membandingkan apa kira-kira Dan? Hah? Yang lain? Rasio, perbandingan. Apa yang dibandingkan? Faza, bisa. Iya, membandingkan angka. Ya, angka atau yang lainnya boleh, tapi lebih apa? Lebih tepatnya angka. Ini rasio dalam matematika. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bu, kalau bandingkan lagi apa? Contoh lain dalam rasio. Ada yang tahu nggak contoh lain
sama sentimeter. Bagaimana kalau satuannya berbeda? Satuan yang berbeda. 14 baju berbanding 1 lusin baju. Berapa 1 lusin baju? Ada yang tahu? Iya, masih ingat ya 1 lusin baju itu 12. Nah, yang lusin ini kita ganti menjadi 12 baju. Bukan 12 lusin, tapi 12 baju. Ini baju tadi ya. Boleh kalian coret bajunya. Kita butuh angka karena perbandingan tadi angka 14 berbanding 12. Sama-sama dibagi berapa ya? 14. 2. Ada lagi nggak dibagi yang lain? Kalau dibagi 6, 14 bisa nggak bagi 6? Bagi 7, 12 bisa nggak bagi 7? Kenapa tadi berapa sih Pak? 2 bagi 2. 14 bagi 2. Berapa? 12 dibagi 2. Masih bisa disederhanakan? Bagi berapa? Tidak bisa. Tidak bisa karena apa? Tidak bisa. Enggak, karena apa? Sudah pernah belajar. Bilangan 5. Jadi inilah jawaban yang benar. Silakan dicatat. Masih ingat nggak sih satuannya nak? Milimeter kayak gitu masih ingat nggak? Apa? Silakan yang lain dicatat dulu. Tetap lagi. Oke, misalnya kalau perhatikan itu. Hari ini kita belajar tentang rasio. Rasio itu adalah apa? Ada yang bisa menyimpulkannya? Apa? Tolong sih Pak. Rasio adalah perbandingan. Rasio adalah membandingkan 2 atau lebih bilangan ya. Bisa itu dalam bentuk apa nak? Makanan atau apa lagi? Angka, foto tadi ya, dan lain-lain. Oke, bisa? Cukup sekian dulu untuk hari ini. Pelajari lanjutannya masalah nyata yang ketiga dan dibuat PR ya. Hari Rabu ibu tanyakan lagi. Yang 3 dan 4 dipeerkan ya. 3 dan 4. Ibu tutup pelajaran. Oke, dulu. Oke, perhatikan dulu. Oke, untuk pelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bu Farah, sekarang kita ada IPP. Kalau kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan melakukan pembelajaran khusus mendalam. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasinya. Berhubungan dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, ada beberapa hal yang akan kita tanyakan atau diskusikan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun di awal-awal gugup ya Bu, karena memang di observasi ini kan setiap 6 bulan sekali masih ada rasa gugup karena tiap hari kan memang tidak pernah diawasi, dilihat secara langsung oleh guru senior seperti itu. Dan di awal-awal memang gugup, tapi pada akhirnya ya seperti biasa pembelajaran Mengalir ya, saja. dan sudah lega. Alhamdulillah. Baik, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kemarin apa saja? Mengenai area pengembangan yang akan
akan dicapai itu kan ada 4 ya kemarin. Keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi dilihat, lalu pembelajaran berbasis masalah, karena memang materi yang dipelajari itu kan mengenai konsep rasio, di mana anak-anak sebenarnya sudah tahu rasio itu apa tentang perbandingan, tapi kan tidak tahu masalah nyata di kehidupan sehari-hari itu seperti apa rasio itu. Lalu yang terakhir itu tentang pengelolaan kelas. Dari keempat area ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun memang ketika diberikan soal kurang waktu tadi Bu, waktunya kurang, jadi ya untuk 4 soal masalah yang diberikan, anak-anak hanya 2 bisa menyelesaikan masalah. Iya. Artinya area pengembangan sudah tercapai, namun kekurangan waktu ya. Jadi area pengembangan ibu ini sudah ke arah C4 dan C5 Oh iya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu ke C4 di mana anak memahami pengertian rasio, lalu C5-nya menyelesaikan masalah tadi. Baik. Selanjutnya apakah pembelajaran yang ibu lakukan sudah berhasil atau gimana? Saya menilai sendiri lagi. Iya. Kalau berhasil mungkin sekitar 80% ya, karena memang harusnya ada 2 soal atau 2 masalah lagi yang harus dibahas di pembelajaran kemarin itu dan belum tercapai ya gitu Bu. Jadi menurut saya ya itu harus diperbaiki lah. Ya, artinya pembelajarannya sudah berhasil 80% ya. Artinya alhamdulillah udah lebih dari 50% tercapai artinya ya. Kemudian apa kendala yang ibu hadapi ketika proses pembelajaran? Kendalanya itu lebih ke waktu sepertinya, karena kan kita tahu kalau matematika itu kan terbagi menjadi 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran kalau di sekolah ini. Saya memakai kemarin 2 jam pembelajaran, dirasa kurang kayaknya, atau memang dalam manajemen waktu tadi kurang apa ya, misal pembukaan lebih lama. Ya, artinya di sini perlunya manajemen waktu yang harus ibu sesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Ya mungkin untuk selanjutnya ibu harus manajemen waktu lagi ya. Ya, selanjutnya bagaimana cara ibu mengatasi kendala ini? Mengenai kendala manajemen waktu tadi, pembukaan yang memang harus lebih diringkas lagi, lalu masalah diskusi kelompok waktu kemarin itu Bu, saya lupa menekankan kepada anak bahwa nak tolong waktu kita ini 20 menit atau 15 menit, jadi anak-anak tidak tahu waktunya, dan saya juga terlena dalam pengolahan kelas itu sepertinya masih kurang kemarin ya. Anak harus ditekankan selesai jam segini karena mungkin tadi cukup gugup di awal. Oke, artinya nanti ke depan ibu menekankan lagi step-step atau langkah-langkah pembukaannya berapa waktunya, kemudian inti ketika anak berdiskusi itu kan memakan waktu panjang. Artinya di sini memang kita harus manajemen waktu yang benar-benar ya. Oke, kapan ini akan dilakukan perubahan ini? Mengenai perubahan itu pastinya kan secepatnya ya. Artinya dengan adanya perbaikan hari ini, semoga kedepannya ketika kita melaksanakan lagi pembelajaran dengan metode atau dengan metode yang berbeda gitu, saya harapkan manajemen waktu saya secepatnya akan saya perbaiki. Artinya secepatnya ya, dengan metode yang berbeda. Sama misalnya. Disesuaikan dengan kondisi anak ya dan materi pembelajaran ya, itu yang pastinya. Oke, demikian Bu ya percakapan pasca observasi kita. Selanjutnya kita minta umpan balik dengan Ibu PP yang sudah ada di antara kita. Silakan Ibu PP diberikan umpan balik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat untuk Ibu Neti, mungkin sudah berhasil ya melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dari setiap langkahnya, mulai dari
juga catatan tahapan observasi kelas di kelas sejawat, dan hari ini saya sudah melihat percakapan pasca observasi yang sudah Ibu Nevi lakukan kepada Ibu Farah. Nah, jadi dari yang Ibu Nevi lakukan barusan dalam tahapan pasca observasi ini, untuk tahapan pasca observasi, jadi di situ sudah nampak yang Ibu Nevi lakukan, di mana Ibu Nevi di awal sudah menstabilkan ya di awal Ibu Farah bahwasanya sudah menyampaikan tujuan hari ini akan dilakukan tahapan pasca observasi dari lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu observasi kelasnya. Nah, jadi di percakapan pasca observasi tadi Ibu Nevi juga sudah mulai menggali dan mengajak Ibu Farah menemukan sendiri area pengembangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Farah mungkin di tahapan percakapan pra-observasinya yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu sudah Ibu Nevi gali sehingga Ibu Farah bisa merefleksi dirinya sendiri dari area pengembangan yang ingin dicapai, yang tidak dicapai. Tadi saya dengar ada 4 area pengembangan yang sudah direfleksi oleh Ibu Farah sendiri. Dari 4 itu yang sudah tercapai itu ada beberapa area pengembangan dan ada beberapa yang belum. Nah, terkait hal itu juga Ibu Nevi sudah memantik Ibu Farah untuk menemukan sendiri kendala atau hambatan sehingga beberapa area pengembangan ada yang belum tercapai. Dan juga tadi di akhir Ibu Nevi sudah menanyakan rencana tindak lanjut kepada Ibu Farah untuk menemukan solusi dari hambatan yang sebelumnya, sehingga nanti di kegiatan pembelajaran berikutnya hambatan atau kendala tersebut tidak terjadi lagi, atau mungkin nantinya di pembelajaran berikutnya terjadi peningkatan ya, sehingga terjadi peningkatan proses pembelajaran dari pembelajaran yang sudah sebelumnya yang ditemukan kendala atau hambatan, sehingga tidak terjadi lagi di proses pembelajaran yang berikutnya. Jadi mungkin itu saja dari saya, Ibu Nevi. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Nevi dan juga Ibu Farah, dan ini terutama untuk Ibu Nevi, kan Ibu Nevi sudah mempraktikkan praktik coaching pada supervisi akademik. Kalau sebelumnya Ibu Farah tadi menyebutkan perasaannya kalau di supervisi itu tegang, kan apalagi dimasuki oleh guru senior, apalagi nanti kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi Ibu Nevi juga di sini sebagai CGP tentunya harus memberikan suatu praktik baik, bahwasanya supervisi akademik itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh guru. Jadi apalagi melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching seperti yang sudah Ibu Nevi praktikkan. Kita melakukan supervisi akademik itu intinya bukan untuk mencari suatu kesalahan, melainkan untuk mengevaluasi dan merefleksi diri dari kegiatan pembelajaran yang pernah kita lakukan sebagai bahan perbaikan untuk proses pembelajaran ke depannya. Hasil akhirnya ya harapannya supaya proses pembelajaran menjadi lebih baik dan hasil pembelajaran terhadap siswa juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, sekali lagi selamat Ibu Nevi dan Ibu Farah, terima kasih atas bantuannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, demikian percakapan pasca observasi kita. Kepada Ibu PP juga sudah memberikan umpan baliknya. Terima kasih. Ya, demikian kita akhiri untuk percakapan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.